Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Gusali. Jadi gue hari ini nih mau ngobrol. Mudah-mudahan suara knalpotnya ini tidak mengganggu ya. Jadi gue baru aja pasang knalpot di Papio gue. Jadi Papio ini sudah menggunakan knalpot slip-on dari Avionics. Dan gue emang dari awal tuh kepingin masang knalpot di motor ini. Jadi kenapa gue ganti knalpot? Kenapa yang gue selalu bilang safety riding, tiba-tiba gue pasang knalpot aftermarket yang lumayan keras, tapi ngebas, dan menurut gue ini masih termasuk oke untuk RPM tinggi dan lain-lain. Nah, jadi gimana motor ini? Kenapa ganti knalpot? Simak video sampai habis. Oke, jadi pakai knalpot racing kata orang-orang. Habis itu pakai knalpot aftermarket. Kok bilangnya safety riding tapi kok ganti knalpot, Bang? Bilangnya safety riding kok pakai knalpot berisik, Bang? Gitu-gitu kan. Jadi pertama, gua itu sudah memikirkan ganti knalpot tuh dari dulu. Dari sebelum gua ngambil Papio, dari zaman gua masih pakai PCX, gua sudah kepingin ganti knalpot. Karena pertama ya, ini alasan pertama, gua butuh suara. Iya, suara itu ada beberapa benefitnya. Contoh benefitnya apa aja? Pertama, kalian bakal terdengar sama sekitar. Jadi kalau gua menggunakan Papio ini, berapa kali gua riding tuh, gua gak kelihatan sama orang. Jadi pas gue nyalip mobil, terutama kayak mobil-mobil SUV model Fortuner atau Pajero gitu ya, pas gue nyalip mereka sendiri kaget ngeliat gue. Tiba-tiba mereka banting ke kanan gitu. Jadi gue malah mengagetkan mereka karena memang suaranya nggak kedengeran gitu. Tiba-tiba muncul aja the Papio incoming gitu kan, dan bikin mengagetkan orang-orang. Nah kalau orang udah kaget gitu, kan bahaya buat mereka maupun gue juga. Mereka nggak ngelihat, mereka bisa nabrak gue, mobilnya rusak, atau orangnya juga bisa celaka, dan guanya pun bisa celaka juga. Karena sudah berkali-kali kejadian, gue juga sudah mikir, wah harus dipercepat nih masalah ganti knalpot. Padahal awalnya itu knalpot itu cuma gue kepengen aja. Jadi cuma pure pengen aja loh, serius. Tapi melihat kondisinya ternyata sangat-sangat butuh tuh knalpot gitu loh. Sampai akhirnya udahlah cepetan ganti knalpot. Nah habis itu juga ada benefitnya lagi, yaitu power nambah. Power nambah itu memudahkan gue untuk nyalip lebih ajib lagi, torsinya lebih ngisi lagi gitu loh. Jadi lebih membantu lagi saat di kemacetan, saat misalkan gue mau nyalip truk gitu loh. Terutama Papio ini kecil banget ya. Jadi suara dan powernya itu berkoordinasi membantu gue melewati kemacetan dan kepadatan Jakarta gitu loh. Dan ditambah lagi suara ini membuat gue tidak mengantuk saat riding, terutama saat San Mori. Jadi saat San Mori nggak ngantuk, guanya juga bisa fokus ridingnya. Ditambah lagi benefitnya adalah enak suaranya. Oke sih emang, motor satu silinder dikasih knalpot racing kayak gimana sih suaranya? Suaranya enak juga. Semua tuh tergantung settingannya. Dari Avionics sendiri kan juga nyetingnya proper. Jadi nggak dapet, kita over tiket. Dapat jalan. Nah, suaranya tuh enak. Gue merasa settingannya ini pas gitu loh. Jadi suaranya tuh dapat gitu si Papio ini. Beda sama motor-motor yang ya cuma dimodif aja, kayak ganti aja yang penting berisik. Nah, ini ada suara tapi nggak ada karakternya, beda ceritanya. Jadi kenapa gue ganti knalpot racing? Nah itu alasannya udah gue sebutin semua itu. Tapi ya kembali lagi, ini bukan masalah gue menyalahkan atau gimana atau jadinya tidak safety, enggak sih. Menurut gue knalpot tuh ada faktor dari safety-nya sendiri. Suara itu perlu cuy, apalagi di Jakarta yang ya bukan Jakarta sih, seluruh Indonesia yang memang perjalanannya penuh dengan rintangan. Orang-orang bawanya serem, habis itu berjalan kaki serem, jalanannya nggak proper. Jadi emang penting lah gitu. Tambah lagi kan Papio ini sangat-sangat kecil, bannya pun juga kecil. Jadi kalau gimana-gimana ya lebih sering nggak kelihatan. Dan by the way Cinere makin macet gila, astagfirullahaladzim, parah banget ya Allah. Harus lewat belakang aja tadi ya, macetnya gila banget ini. Ngaco. Nah
jadi ya begitu sebenarnya alasan sesungguhnya mengganti knalpot, bukan pure karena keren-kerenan doang, bisa geber-geber enggak. Dan memang motor ini bukan gua inginkan kayak bikin konten halal digeber. Halal digeber sudah stop gitu kan. Tapi kembali lagi, gue tuh seneng sama suara knalpot. Gue seneng sama suara mesin. Dan gue ngeliat waktu Papio itu kita lihat mesinnya itu kan cukup besar kan untuk motor sekecil ini. Jadi konfigurasinya juga tuh katanya tuh bilangnya padat banget. Dan memang setelah gue ganti knalpot ini makin terasa, ternyata padat banget nih motor gitu loh. Padat suaranya, padat looknya, semuanya gitu. Jadi semuanya dapet gitu. Nah, jadi ya udah pas udah diganti knalpot nih. Ini knalpot yang untuk Papio yang pertama kali dibuat sama Avionics. Jadi sebelumnya Avionics gak buat sama sekali. Avionics itu juga udah sempat bilang ke kita, ini agak unik nih motor. Ini pipanya kecil sekali. Kecil banget tuh sampai kita kebingungan nih bikinnya gimana, karena kalau cuma diganti sekedar diganti aja bisa-bisa aja, tapi untuk menghasilkan power yang proper, habis itu juga suara yang proper, itu membutuhkan penelitian, dicek dulu, dites dulu bagaimana gitu loh. Tadinya itu mereka udah bikin beberapa tipe, beberapa style gitu, tapi suaranya belum mantep katanya, suaranya terlalu keluar, terlalu pecah, nggak enak. Sampai akhirnya keluarlah yang tipe ini yang gue pakai, dan bentuknya tuh bisa kalian lihat keren banget kan. Dia underbelly gitu, underbelly, undertail ya, undertail. Nah, habis itu bentukannya tuh kayak orang-orang bilang kayak CBR 600 lama, yang benar-benar di belakang gitu kan. Jadi ya mantep lah. Ini gue nge-vlog ambil macet-macet gini, nggak greget dan jerit rasanya. Kan kalau yang motovlog lain tuh jalanan sepi, enak, bahagia hidupnya gitu loh. Ini apa nih Cinere? Ya Allah, jadi parah banget begini. Wah, luar biasa. Tuh Volvo, jangan sampai kesenggol, dia tank. Oke. Tapi kembali lagi ya, ini tidak membuat power yang meningkat secara signifikan luar biasa tiba-tiba jadi ke 250. Enggak, ini nggak di-bore up. Hanya diganti knalpot. Yang penting gue cuma membutuhkan suara itu. Suara itu ada dan suaranya enak, tidak cempreng, tidak teriak banget gitu. Itu udah bikin gue nyaman. Nah, jadi setelah dicek ini itu akhirnya terbuatlah knalpot ini. Pas sudah jadi dites, oh enggak, kita masih belum puas dari Avionics, ya dibikin lagi sama mereka sampai akhirnya jadi ini. Ini kan bisa dilihat ini juga karbon ya kan. Ini karbon asli, bukan lapis, jadi full karbon. Nah, seharusnya katanya sih karbon itu bikin suara lebih keluar. Tapi nggak tahu kenapa gue ya yang paham sih Avionics ya. Jadi padat-padat aja menurut gue, ngebas aja gitu, enak. Jadi ya kembali lagi, kalau sudah orang yang punya skill yang mengerjakannya, ya mereka bisa ngerjain apa aja, anjay. Jadi dicari tahu terus sama si Avionics, mana nih yang terbaik, mana nih yang ajib gitu kan. Sampai akhirnya ketemulah Avionics mengeluarkan knalpot untuk Chef Moto Papio. Dan gue juga seneng pas gue datang ke sana, ternyata udah ada 2 orang yang mesen. Padahal mereka itu cuma ngeliat dari Avionics ke pos Papio. Akhirnya pada tertarik gitu. Wah, gue juga seneng tuh dapat kabar itu. Jadi makin banyak yang pakai setipe sama gue nih knalpotnya. Ya tentunya jangan kita pakai untuk seenak ya, kita pakai dengan santai, dengan safety gitu loh. Nyantuy-nyantuy aja. Nah, kalau nyalip gitu sekarang gue dengan pakai knalpot ini jadi lebih yakin, jadi lebih tenang. Kameranya udah turun ke bawah aja dia. Kaget gue, kamera udah di bawah tadi. Karena bautnya gue udah kencengin tapi belum pas. Gue nih salahnya, gue nih pakai mountingnya itu gue campur. Jadi Insta360 gue tambahin mountingnya GoPro. Ya jadinya ya bukan kesiram. Bukan compatible-nya dia lah. Tapi gue pakai seadanya dulu karena mounting yang Insta360 gak tau kenapa kemana gitu. Habis kayak rapi-rapin kamar kemarin, gue sendiri bingung di mana. Aduh, kemana ini ya. Oke, jadi itu sih sedikit pembahasan tentang kenapa ganti knalpot. Sorry nih, gue nge-vlognya jadi malam macet-macetan gini, kayak nggak proper gitu. Jadi ya sedikit pembahasan kita. Jadi itu aja dari gue. Thank you for watching. Ride safe as always. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian tertarik sama knalpot ini, kalian bisa langsung cek di deskripsi ya. Goodbye.